Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa berada di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada umatnya selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Dan semoga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum khotib naik mimbar, perkenankanlah kami membacakan maklumat yang datangnya dari DKM Al-Haqqul Mubin. Namun sebelumnya kami menghimbau kepada para jamaah semua untuk mensilenkan atau menonaktifkan alat-alat komunikasinya untuk menjaga kekhusyuan sholat berjamaah kita kali ini. Dan untuk yang bertindak sebagai imam dan khotib pada siang hari ini, alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita, yaitu Al-Ustadz Edi Sanjaya dan Muadzin Bapak Anto. Dan untuk informasi selanjutnya, yaitu untuk gelar amal infak pada tanggal 20 Desember 2024, yaitu minggu kemarin, alhamdulillah telah terkumpul dana sebesar Rp12.400.000, dan dana tersebut untuk pembangunan pesantren Rahmatan lil Alamin. Demikianlah informasi yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Hadanallahu yakum azmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu
Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul quddusus salam wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibus saraf wal ihtiram. Amma ba'du, faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa wad-diya'a wal-qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinina wal ihsab. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala anugerah yang diberikan kepada kita, baik berupa kenikmatan maupun berupa ujian, sebab keduanya itu pada hakikatnya merupakan cara Allah untuk menguji kita apakah akan tetap bersyukur atau tidak. Begitu juga salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat dan keluarganya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Setiap pekan pada momen mulia ini, khatib tidak pernah bosan untuk mengajak kepada semuanya untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Ajakan ini sebagai bentuk keseriusan keimanan kita terhadapnya. Dengan kata lain, meningkatkan ketakwaan merupakan perkara penting dan serius, sehingga ajakan ini mesti selalu dipromosikan dan diingatkan. Sebab kita tahu bahwa kunci kebahagiaan di akhirat selaku kehidupan yang hakiki adalah mempercayai Allah dan Rasul-Nya. Keimanan ini harus kita rawat selama kita hidup di dunia hingga ajal menjemput. Dengan begitu kita akan masuk dalam kategori manusia yang pernah disabdakan Nabi, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, yang artinya siapa saja yang mengucapkan tiada Tuhan selain Allah maka akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam akidah kita mempercayai bahwa segala kejadian di atas muka bumi ini merupakan ketetapan Allah, termasuk peredaran waktu yang kita sebut detik, menit, jam, hari hingga tahun. Hal ini sebagaimana terekam di dalam surah Yunus ayat 5. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'a wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Yang artinya, dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Quran surah Yunus ayat 5. Maka di penghujung tahun ini biasanya kita melakukan refleksi atas apa yang sudah kita lakukan, entah yang bersifat baik maupun buruk. Begitu juga refleksi atas apa yang sudah dicapai atau bahkan mungkin gagal dicapai. Dan sekali lagi, menurut Ahlussunnah wal Jamaah, itu semua merupakan atas kehendaknya terhadap kita. Refleksi semacam ini penting dilakukan untuk mengukur keimanan kita terhadap kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala selaku zat yang maha mengatur dan menentukan alam semesta ini. Dengan begitu kita bertekad untuk meningkatkan kualitas keimanan kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, refleksi ini juga dapat menjadi titik kita untuk merencanakan kehidupan yang lebih baik di tahun depan, baik dari sisi akhirat maupun dari sisi dunia. Sebab kedua tempat ini merupakan tempat kehidupan kita, sehingga sudah sepatutnya mempunyai tekad untuk selalu lebih baik di masa depan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tidak sedikit dari kita yang berpandangan kalau ketika kita gagal dalam urusan duniawi,
kita tidak perlu bersedih karena kehidupan yang sebenarnya bukan di sini, melainkan di akhirat. Pandangan ini memang tidak sepenuhnya salah, namun tidak sepenuhnya benar, sebab dampak dari pandangan ini sebagaimana kita lihat hari ini, umat Islam tertinggal jauh dari umat yang lain. Tentu saja ini menjadi PR kita bersama agar kita mempunyai kontribusi besar terhadap peradaban kita selama di dunia ini. Di dalam Al-Quran ayat yang berbunyi, wabtagi fima ataka Allahul darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya, yang artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan kebahagiaanmu di dunia. Kisah surah Al-Qasas ayat 77. Bila kita mencermati ayat ini secara struktural, ayat ini mendahulukan penyebutan akhirat dibandingkan dunia. Dengan kata lain, akhirat lebih penting dibandingkan dunia. Namun ayat ini juga menggunakan kalimat perintah, yaitu jangan lupakan bagian atau jatah duniamu. Maksud dari bagian atau jatah di sini adalah kebutuhan kita terhadap dunia. Sebab selama kita hidup di dunia, maka kita pasti masih membutuhkannya. Syekh Wahbah Al-Zuhaili menafsirkan ayat ini dalam kitabnya Al-Wasid dengan mengatakan, agar kita tidak meninggalkan jatah kita yang berkaitan dengan kenikmatan duniawi yang diperbolehkan, seperti apa yang disebut sandang, pangan, dan papan. Namun lanjut Syekh Wahbah, kita tidak boleh sampai menyia-nyiakan usia kita dengan terlena pada hal-hal semacam itu, melainkan memaksimalkannya dengan memperbanyak amal saleh, karena amal saleh yang menjadi bekal akhirat hanya bisa dilakukan di dunia. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Maka dari itu, menjelang pergantian tahun ini, dengan melakukan refleksi tersebut, sepatutnya kita membuat apa yang disebut resolusi 2025. Kita mencanangkan berbagai target yang hendak kita capai di tahun depan, agar kehidupan kita tidak stagnan, tidak berjalan di tempat. Ini berlaku untuk urusan akhirat maupun dunia. Dalam urusan akhirat, misalnya kita bertekad dengan serius untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah, apapun jenis ibadahnya. Maka sebagai pengingat di sini bahwa ibadah itu tidak hanya mengerjakan perintah agama, melainkan menjauhi larangannya juga termasuk ibadah. Kita tidak mencuri, tidak mabuk, gibah, dan berbagai perbuatan dosa lainnya, sebenarnya itu sudah termasuk ibadah. Begitu juga ketika kita mempunyai target urusan duniawi dengan niat yang baik, maka itu juga termasuk ibadah. Misalnya, dengan memperoleh finansial yang lebih banyak, kita dapat membayar zakat, berinfak, dan bersedekah. Dengan mempunyai jabatan strategis, kita dapat membuat kebijakan yang maslahat sesuai kepentingan umum, dan lain sebagainya. Singkatnya, seluruh aspek urusan duniawi dijadikan sebagai wasilah kita di akhirat nanti. Kita menjadikan urusan duniawi sebagai ladang untuk menumpuk pundi-pundi bekal akhirat. Maka ketika kita ditimpa kegagalan urusan duniawi pada tahun ini, tidak masalah bila bersedih, karena itu menjadi penghambat untuk mengumpulkan bekal akhirat dan berkontribusi untuk peradaban. Oleh karena itu, menjelang tahun baru ini, kita bertekad untuk menjadi pribadi yang baik. Kita mengerahkan seluruh apa yang dimiliki oleh kehidupan akhirat, interaksi dengan Tuhan dan sesama makhluk, kita perbaiki seoptimal mungkin. Kemudian urusan-urusan duniawi tidak dijadikan tujuan, melainkan hanya sebatas perantara untuk mengumpulkan bekal sebanyak mungkin di akhirat nanti. Dengan begitu, kita akan menjadi pribadi yang dicita-citakan agama ini, yaitu bahagia di dunia dan akhirat sekaligus. Di dunia kita juga tidak kekurangan materi, dan akhirat kita akan menikmati janji Tuhan yang terekam di dalam dalam kitab suci Al-Quran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واتقوا النار ولو بسك التمر. إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه. وأيها المؤمنون من جنه وإنسه، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلحنا وأصلح أحوالنا وأصلح من في صلاحهم صلاحنا وصلاح المسلمين، وأهلك من في هلاكهم صلاحنا وصلاح المسلمين. اللهم وحد صفوف مسلمين وارزقنا وإياهم زيادة التقوى والإيمان. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمته يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة.